dari berbagai pendekatan perspektif, ya macam-macam. Nah, ada yang istilah di situ disebut tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu seorang ahli tafsir menafsiri ayat, tapi dasarnya itu dari ayat yang lain atau hadis-hadis yang sahih. Itu disebut tafsir bil ma'thur. Kalau seseorang menafsiri tafsir dengan ra'yunya, dengan fikirannya, ya, dalam istilah itu jelek, tidak boleh gitu. Tafsir itu harus bil ma'thur, tidak boleh bil ra'yi. Itu ada istilah seperti itu. Meskipun saya agak komplain terhadap istilah ini, ya. Karena kalau yang benar hanya tafsir bil ma'thur, bagaimana tafsir yang pendekatannya itu dengan sains, tafsir yang pendekatannya itu dengan filsafat, tafsir yang pendekatannya itu dengan kearifan spiritual, ya, dengan irfan sebutannya begitu. Ada dengan filosofis, ada dengan teosofis misalnya. Nah, kalau hanya bolehnya bil ma'thur saja, terlalu sempit. Nah, saya punya komplain di situ. Komplain dalam makna saya punya kritik terhadap istilah ini, gitu loh. Kalau tafsir hanya yang boleh itu yang tafsir bil ma'thur, wah, itu begitu banyak ahli tafsir yang harus disingkirkan. Padahal ya kan tafsir itu bisa perspektifnya, pendekatan tafsirnya itu bisa dari sejarah, bisa dari filsafat, bisa dari teosofi, bisa dari keirfanan, itu misalnya, ya. Itu tafsir. Nah, bil ra'yi saya lebih suka yang menggunakan bil akli, bukan bil ra'yi. Bil ra'yi itu dengan pikiran, tapi bisa pikiran bebas, pikiran sembarang. Beda dengan bil akli. Akli itu salah satu perangat yang disucikan di dalam ajaran Islam yang saya pahami. Kalau ra'yi itu gerak pikir itu bisa disetel oleh egoisme. Itu disebut berpikir sembarang, berpikir bebas. Tapi kalau bil akli, mekanisme pikiran yang menggerakkan adalah nuraninya. Maka akli itu disucikan di dalam Islam yang saya pahami. Nah, sementara kalau ra'yi, iya, apalagi tafsir kok bil ra'yi, menafsirkan dengan cara berpikir bebas, dengan cara berpikir sembarang, ya mesti kacau balau, seperti masa lalu saya. Itu, iya, jadi itu yang saya pahami. Tafsir itu pendekatannya bisa macam-macam. Ada yang bil ma'thur, ya jelas kalau itu paling tidak metodologinya menurut yang saya tahu itu benar, ya, bil ma'thur. Tapi kalau dibatasi tafsir yang benar itu hanya yang bil ma'thur, nah itu yang ilmu saya memprotes itu. Enggak lah, banyak pendekatan yang jauh lebih bermutu. Misalnya apa? Pendekatan spiritual, pendekatan teosofis, pendekatan irfaniyah. Nah, itu bisa lebih bermutu ketimbang berdasarkan redaksi-redaksi ayat yang lain atau redaksi hadis tanpa kesertaan prinsip kesucian diri. Nah, sementara kalau tafsir yang dengan pendekatan teosofis, ya, itu di atasnya filosofis. Ada yang di atasnya lagi namanya pendekatan irfaniyah. Ya. Ada
ada lain lagi di atas itu. Itu lebih terjamin ketimbang sekedar bil maksur tapi hanya redaksional. Tapi kalau itu yang melakukan memang ahli tafsir, semua bisa kita rujuk. Yang tidak boleh kita rujuk kalau tafsiran saya, padahal saya bukan ahli tafsir, ya tidak boleh. Bahkan saya melakukan itu pun sudah salah caranya, metodologinya sudah salah. Itu kira-kira Mas Ridwan. Mudah-mudahan tidak puas, dan terima kasih atas tidak puasnya. Lanjut Mas Ariel. Baik, sebelum lanjut kita jeda dulu ya. Boleh ya? Sudah siap kopinya? Wah, sate. Oh ya Allah, sate. Saya ke situ nomornya. Baik, Light Audience, kita akan jeda dulu dan Anda masih bisa berbagi di 398355906 atau juga melalui SMS 0818801058. 2012 Light FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best slow hit station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Sure Message Service 081-880-1058. And follow our Twitter at Light FM 1058. or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Yang sering terjadi di akhir kehidupan dari seseorang adalah rasa penyesalan yang timbul karena tidak menggunakan waktu yang lebih banyak untuk berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, yaitu pasangannya dan anak-anaknya. Kita sudah terlalu sering melihat orang yang tidak memperhatikan keluarganya demi mengejar sesuatu yang menurutnya berharga dan bisa membawa kesuksesan dalam hidupnya. Kita juga sudah bosan mendengar tangisan dan pengakuan orang tua yang kaya dan sukses secara finansial, tapi merasa tidak bahagia karena gagal dalam pendidikan anaknya yang terbukti menggunakan narkoba dan tertangkap polisi. Yakinlah bahwa sukses yang sesungguhnya adalah sukses di segala aspek kehidupan, termasuk aspek paling penting yaitu memiliki keluarga yang harmonis, akrab, dan bahagia. Hanya dengan seperti itulah seseorang baru bisa merasa sukses yang sebenarnya. Atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du. Oh, 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 oh. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka
yang terpilih menghadap. Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa mari heningkan ciptaan. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan? You're still listening to 105.8 Light FM dengan berproses menuju kesejatian diri. Silakan melalui nomor telepon kami 3983596 atau juga di SMS 081-880-1058. Kita lanjutkan obrolan kita malam ini, Light Audience. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa nih? Dengan Imron. Mas Imron. Silakan langsung dengan Siwo. Iya, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Pertama, apa pemahaman Siwo tentang keluarga sakinah, mawaddah, warohmah? Itu definisinya apa? Terus yang paling penting, bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah itu, Siwo? Itu saja. Baik, Mas Ya. Imron. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nikah nih kayaknya Mas Imron nih. Ya, mungkin. Monggo. Langsung SMS 2. Baik, saya langsung ke SMS Light Audience. Kita ke ini dengan Mas Eko ya. Waalaikumsalam. Siwa, apakah yang dimaksud dengan emanasi? Mohon penjelasannya. Begitu. Kemudian dari Lia, setelah mendapatkan pencerahan dari Siwa mengenai hablum minallah wa hablum minanas, saya jadi mau bertanya, menurut pemahaman Siwa, kalimat tadi itu di ranah mana? Dogma, doktrin, akidah, kaidah, atau bahkan bukan semua itu? Di posisi mana? Apa tadi? Di dogma, doktrin, akidah, kaidah, atau bahkan bukan semua. Gitu, Mbak Lia nih. Monggo. Ya, saya ambil semua. Monggo. Waktunya 30 menit. Siap. Mas Aril bisa tidur. Gitu. 30 menit kemudian bangun. Monggo. Kalau enggak kalau enggak putus loh ya. Iya, paling saya kan dehem kan. Kita mulai dari Mas Imron. Keluarga sakinah, mawaddah, warohmah itu yang seperti apa yang difahami Siwo? Yang saya tahu begini, sakinah itu mungkin bahasa populernya aja ya. Sakinah itu tenang, tentram, damai, sejahtera, harmonis. Itu yang saya tahu tentang sakinah. Mawaddah itu satu bentuk kasih sayang, tapi kasih sayang yang bertanggung jawab ya. Cinta, kasih sayang dari suami ke istri, itu mawaddah. Rahmah itu cinta, kasih sayang, tapi bukan
dalam makna yang istilah sekarang ya, cinta, kasih sayang, I love you lah gitu. Ini lebih dalam dan kayaknya lebih bermutu deh dari itu, yaitu dari istri ke suami. Ya, mawaddah dari suami ke istri, rahmah dari istri ke suami, sakinah itu sistem keluarga yang tenang, tentram, damai, sejahtera, harmonis. Itu yang saya pahami seperti itu. Bagaimana mewujudkannya? Wah, pengaruhnya banyak sekali faktor ke situ. Tapi yang sering dibahas di dalam, paling tidak yang saya pahami dari kajian tafsir, jadi saya belajar tafsir dari ayat ini selalu dihubungkan dengan nikah. Sakinah, mawaddah, warohmah itu akibat nikah. Itu yang saya tangkap. Jadi kalau ingin keluarganya itu sakinah, mawaddah, warohmah, cermati tentang nikah. Ya, maksudnya nikah itu ada syarat dan rukunnya. Dan nikah itu merupakan tindak lanjut dari ta'aruf. Ya. Maaf, pacaran tidak masuk jalur. Ya. Ta'aruf itu apa? Ta'aruf itu kita berusaha saling mengenal. Yang laki-laki kalau ingin mencari perempuan pasangan hidupnya, dia harus mengenal perempuan itu. Kalau perempuan ingin mencari laki-laki sebagai pasangan hidupnya, dia harus mengenal laki-laki itu. Nah, pengenalan yang seperti apa? Nah, itu ada aturan mainnya. Pengenalan mungkin dalam bahasa populer disebut survei, pendataan, analisa, kesimpulan dengan kaidah-kaidah tertentu, karena bentuknya nanti akan menyatu dalam sistem keluarga dalam bentuk saling bekerja sama, saling menutup kekurangan dan menopang kelebihan. Ya, kalau prosesnya lewat pacaran nggak objektif, sistem surveinya tidak objektif, pendataannya tidak objektif, analisanya tidak objektif, kesimpulannya juga tidak objektif. Sering kan disebut bahwa kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa coklat. Nah, nggak objektif toh. Maka berbahaya kalau sebelum nikah fase sebelumnya itu dilalui dengan pacaran. Itu bahaya luar biasa. Di situ ada disebut dengan apa ya, bahaya yang sering tiba-tiba muncul itu apa itu? Laten, bahaya laten. Oh, bahaya latennya pacaran itu utamanya ya tidak subjektif, karena pengaruh-pengaruhnya banyak yang masuk, banyak kepentingan yang bisa masuk di situ, sehingga surveinya tidak sehat, pendataannya tidak sehat, analisanya tidak sehat, pembandingan dengan yang lain, karena kita kalau laki-laki nyari perempuan itu harus membanding dari sekian ribu perempuan yang ada, harus kita banding, kita pilih satu. Yang perempuan ingin memilih satu dari sekian banyak laki-laki. Ya, kalau sudah dengan pacaran sudah nggak objektif, sehingga yang ikut bermain di situ masuk. Bahkan iblis ikut main di situ. Bayangkan, kita survei, pendataan, analisa, tapi iblis masuk ke situ. Ya, bayangkan apa yang terjadi. Pasti tidak sehat. Ya,
ta'aruf itu maksudnya saling mengenal pribadi. Dalam ta'aruf itu ada kaidah-kaidahnya. Apa saja yang harus dimasukkan sebagai bahan pendataan untuk dianalisa. Apakah dia memang relevan jadi pasangan hidup saya atau tidak. Baik itu bagi perempuannya yang melakukan dan laki-lakinya yang melakukan. Kedua-duanya punya kewajiban untuk ta'aruf. Ya, ta'aruf dalam rangka agar saling mengenal, saling memahami, sehingga terjadilah pasangan hidup yang relevan. Ya, nanti ada kaidah-kaidahnya, ada kaidah yang dinilai itu apanya, yang didata apanya, lebih mendahulukan fisiknya atau kepribadiannya, casingnya atau apa ya, kalau HP itu apa tuh jeruni casingnya apa, mesinnya gitulah. Kalau pacaran mudah sekali terjebak oleh casing-casing yang indah. Sebulannya nggak punya sinyal, ya nggak bisa untuk bikin SMS. 4 hari yuk cerai. Perkawinan apa itu? Mana ada perkawinan nggak serius gitu. Itu proses ta'arufnya banyak yang dilanggar kaidahnya. Hanya ketemu 2 hari. Geli juga, tapi ya begitulah, namanya orang banyak ya, macam-macam. Kita tarik jadi pelajaran untuk kita. Kalau kita tahu begitu itu salah, ya kita jangan sampai kena virusnya gitu. Terus bagaimana cara mewujudkannya? Ya, itu kan utamanya pintu menuju sakinah, mawaddah, warohmah itu adalah nikah yang benar. Nikah yang benar itu tidak harus mengadakan party misalnya atau mengadakan pesta, bukan. Tapi intinya di syarat dan rukun nikah itu. Syarat dan rukun. Kalau kita bangsa Indonesia, ya berarti syarat sebagai, kalau agamanya Islam ya, syarat sebagai muslim yang nikah dan syarat sebagai warga Indonesia. Kedua-duanya harus dipenuhi. Orang kita ini warga muslim, tapi juga warga Indonesia, ya kedua-duanya harus dipenuhi. Jangan hanya salah satu. Ya. Tapi sebelum mendata, menganalisa, menyimpulkan, memilih dalam ta'aruf itu, sebelumnya juga ada yang mempengaruhi, yaitu misalnya orang untuk mendata, survei, ta'aruf itu kan tergantung bagaimana sebab-sebab sebelumnya, kepribadian sebelumnya, latar belakang sebelumnya, cara berpikir sebelumnya, tauhid sebelumnya, kan mempengaruhi itu semua. Jadi sakinah, mawaddah, warohmah itu tidak simpel. Itu merupakan satu akumulasi yang banyak sekali dari sebab-sebab yang tak terhitung. Betul, pintu gerbangnya adalah nikah yang benar. Tapi nikah yang benar itu berhubungan dengan bagaimana cara memilih calon pasangan hidup. Cara memilih pasangan hidup juga sangat dipengaruhi oleh kepribadian masing-masing. Ya, jadi semua mempengaruhi. Kalau kita banyak kemasukan makanan-makanan yang haram, tentu mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi cara bersikap kita, sehingga terkait juga kan dengan nanti cara memilih itu terkait dengan makanan, terkait dengan pendidikan, dan terutama adalah pendidikan tauhid. Itu akan sangat mempengaruhi. Jadi kalau sejak kecil seseorang sudah dipersiapkan dengan tauhid, teoritis, praktis, ya semua akan mengalir dengan lancar pada track yang
cenderung benar. Tidak menjamin ilmu tauhid itu, tetapi mendukung dia sebagai sarana hidup yang luar biasa. Itu kira-kira. Kita lanjut ke Mas Eko. Apakah emanasi itu? Wah, dijelaskan gimana? Emanasi itu salah satu, bisa disebut konsep pemikiran, bisa disebut madhab pemikiran, bisa disebut salah satu madhab filsafat misalnya, bisa juga. Tapi kurang lebih beginilah inti substansi yang ingin disampaikan melalui emanasi ini. Tapi sepanjang yang saya tahu ya, adalah menjelaskan bagaimana terciptanya makhluk oleh Tuhan. Piye sih? Gitu loh. Gimana sih? Tapi ya bukan hanya itu, nanti kelanjutannya banyak sampai kepada pemposisian antara makhluk dengan Tuhan. Ya sampai ke hal-hal. Tapi kalau begini, emanasi adalah salah satu konsep pendekatan, salah satu metodologi di dalam mengkaji lebih dalam tentang hal-hal yang terkait dengan ilmu tauhid. Udah, mungkin begitu lebih enak ya. Emanasi itu kalau bahasa populernya itu sistem pancaran, sistem pemancaran. Jadi nanti kalau dikaitkan dengan hubungannya makhluk dengan Tuhan, maka makhluk itu merupakan emanasi dari Tuhan. Makhluk itu merupakan pancaran dari cahaya ilahi, misalnya begitu ya. Kayaknya gitu aja ya, Mas Eko. Terakhir, Mas atau Mbak Lia, Siwa pernah mengatakan hablum minallah wa hablum minan nas. Mungkin kalau ini masih terkait dengan sharing kita yang dekat-dekat beberapa pekan yang lalu, yang saya agak komplain dengan pemahaman yang ada di masyarakat, ya hablum minallah kok diartikan hubungan kepada Allah. Padahal min itu tidak bisa dimaknai dengan ilah. Kalau hubungan ke pada atau ke Allah itu mestinya hablun ilallah, bukan hablun minallah. Padahal ini hablum minallah wa hablum minan nas. Habl yang dari Allah, habl yang dari manusia, gitu kan. Tapi beliau tidak mempermasalahkan itunya, tapi beliau bertanya tentang ini posisinya di wilayah mana? Apakah dogma atau doktrin, akidah, kaidah, atau bukan itu semua? Ini menyangkut dogma, menyangkut doktrin itu hasil dari dogma. Dogma itu hasil dari doktrin. Ya berarti terkait. Akidah itu sistem keyakinan. Iya, terkait. Apakah itu sebuah kaidah? Ya, kita diajari jangan sampai kita mentafarrokan, kita sampai memisahkan antara hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi itu berupa kaidah yang sangat primer. Atau bukan semuanya itu? Ya semuanya itu. Ya. Hablum minallah wa hablum minan nas itu satu istilah yang mencakup semua hal yang terkait dengan hidup manusia. Ya, kira-kira begitu. Mas
disapa. Mas Aril, Iya, siap. gimana waktunya? Waktunya masih ada 3 menit Sampean lagi. punya pertanyaan enggak? Saya Ya, ada satu. ya apa? Kapan sih ke Jakarta atau saya ke sana ketemu gitu? Kapan? Nah, ke kan. Jakarta? Nah itu menurut pendapat Siwo, nah, kan Menurut gitu. pendapat Siwo. Nah, ya kan. Saya mau tanya sama Mas Aril. Wah, gawat nih kalau ditanya nih. Iya. Tanyanya gini, Tripon. kasih tahu nggak ya? Ayah. Ayo, Gawat. kasih tahu nggak? Mau Kasih tahu. Kasih tahu, kasih Apa tahu. enggak? Kasih tahu aja, kasih tahu aja. Kasih tahu? Wani Piro. Kalah udah nih. kalah udah deh. Habis. Kemarin itu saya ada tamu dari Jakarta. Iya, iya ngasih ide tentang ini. Siwa sekali-kali di-sharing gitulah. Untung pertanyaannya Mas Aril itu tentang kapan ke Jakarta, jadi ya saya manfaatkan. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya nggak berani begitu. Begini Mas Aril, andai pun saya itu ingin, ya, andai pun saya punya kehendak, pengen ke Jakarta, tapi itu sudah tidak relevan bagi saya. Jadi ya mungkin karena saya tahu tidak relevan, maka keinginan itu sudah tidak ada. Kehendak untuk saya ke Jakarta itu sudah tidak ada, karena saya tahu itu tidak relevan bagi saya. Gitu jawabannya. Jadi jangan diharap saya ke Jakarta. Tapi kalau Mas Aril ke sini, ya Wani Piro. Nah, baru mau nanya, udah dijawab sendiri. Nggih, sampun kalau begitu. Waktu kita sudah habis tanpa dehem loh ini. Tanpa dehem loh. Saya belum melakukan itu loh. Gitu semua. Mohon maaf agak bercanda, tapi nggak apa-apa dah. Ya bercanda kan boleh, asal tidak sampai melanggar batas kepatutan. Dan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Semoga kita dipersaudarakan dalam selalu berproses menuju kesejatian diri. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga saya, mohon maaf atas segala kehilapan Light Audience dan juga Siwo. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di nomor telepon kami 398355906, juga di 0818801058. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Catch up or update from us by following at Twitter at LITEFM1058. Light FM.